Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Ya, kabarnya semua? Baik. Oke, jadi sekarang kita masuk di pelajaran yang kedua. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang ingat pelajaran pada minggu yang lalu? Lupa, Bu. Ya, kebiasaan ya. Emangnya nggak ada yang belajar Miss malam ini? Siapa di sini yang belajar? Oh, banyak juga yang belajar ya. Tapi kenapa Ibu tanya nggak ada yang jawab? Oke, jadi kan minggu yang lalu Ibu ada minta tugas untuk menceritakan kembali tentang pengalamannya atas kehadiran Tuhan. Nah, sekarang udah bisa dipukul ya. Baik, Bu. Oke, sebelum itu sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan berkat-Mu dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hari dan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Kau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah manusia yang penuh keterbatasan, hanya Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami hikmat dan kebenaran Tuhan, agar setiap pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik dan kami boleh belajar dengan menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang kita buka bukunya di bab kedua. Oke. Apa judulnya? Ya, Allah hadir dalam manusia. Jadi sekarang Ibu mau cerita dulu tentang satu orang. Ada suatu anak, pada waktu itu dia adalah anak yang ceria. Tapi karena dia punya sepupunya itu cantik, rambutnya lurus, putih. Nah, sedangkan dia rambutnya keriting. Nah, di sini siapa yang keriting? Saya. Nah, ya kamu. Oke. Sini dia ini jadi minder karena rambutnya keriting, kulitnya juga gelap, sama mata. Jadi suatu hari dia bersungguh-sungguh, dia marah. Kenapa aku tidak bisa sama seperti dia ya? Jadi singkat cerita, ada tantenya yang benar bahwa si anak ini, kita sebut saja namanya Seril ya, sebenarnya si Andi. Oke. Jadi si Seril ini cemburu karena dia pengen jadi seperti si Andi. Jadi singkat cerita, tantenya mendengar si Seril ini putih. Jadi si Seril didengar, tantenya tiba-tiba datang yang begini. Seril, kamu kenapa? Kenapa kamu begitu? Jadi Seril bilang, iya tante, Seril nggak suka sama si Andi. Seril tinggi, Seril pengen seperti dia, rambutnya lurus, cantik, putih. Nah, singkat cerita, tantenya datangnya menasihatkan. Dia bilang, Seril anak baik, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus bersyukur karena itu artinya Tuhan menjadikan kamu berbeda dengan yang lainnya. Nah, perbedaan itu bukan berarti suatu kekurangan, melainkan itu adalah suatu kelakuan istimewa. Nah, di sini
ingatkan kepada anak ibu supaya kalian yang merasa minder sama diri sendiri itu harus selalu mengucap syukur karena Tuhan itu merupakan Tuhan yang maha pengasih dan Dia tidak akan menjadikan yang satu dengan yang lain itu sama. Artinya kalian adalah anak-anak yang istimewa. Oke, jadi sekarang kita mau buka Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Nah, jadi Kejadian yang 2 ini mana kita ya? Aku coba ya. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Nih, Kejadian 2 ayat 7 itu menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia menggunakan tangannya sendiri dan kita segambar dengan gambar dan rupa Allah. Tapi anak-anak, kita bukan berarti diciptakan satu wajah. Artinya ada yang berbeda ya. Jadi kita harus tahu maksudnya itu adalah kita digambarkan sesuai seperti dengan Allah. Jadi kita itu adalah ciptaan yang istimewa. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan ada beberapa perbedaan ketika kita mengalami suatu kesedihan atau misalnya apa. Ada beberapa sifat-sifat manusia. Sifat manusia yang pertama yaitu sedih. Oke, siapa di sini yang pernah merasakan sedih? Angkat tangannya. Saya. Ya. Pasti tidak ada manusia yang tidak pernah Sedih. Iya. Jadi, tapi kalau kita terlalu sedih, kita akan membawa dampak yang tidak baik karena kita tidak bersyukur. Nah, ada lagi sifat yang kedua yaitu gembira. Nah, ketika kita menerima sesuatu, Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah dapat hadiah? Saya. Nah, ya kan? Gimana perasaannya kalau kita dapat hadiah? Senang, Bu. Iya, kita senang karena kita mendapat hadiah. Jadi, ketika kita mendapat hadiah, kita akan merasakan Senang. senang. Oke. Jadi, oke. Jadi, sekarang di sini Ibu mau jelaskan ketika Allah hadir, ada beberapa momen di mana kita dapat membuktikan bahwa itu Allah itu hadir. Nah, di sini siapa? Ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu Allah itu hadir di kalangan Anda? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Jadi kehadiran Allah dalam, sambil dicatat ya anak. Ya, Bu.
manusia ada 4. Oke, keadilan Allah yang pertama yaitu ketika kita lahir. Nah, kita apabila Allah tidak ada, maka kita tidak akan ada di dunia. Nah, di sini di bab yang pertama, kita kan kemarin sudah ada bahas tentang materi penciptaan. Jadi, tidak mungkin dan tidak akan bisa ada sesuatu tanpa diciptakan dahulu. Nah, kita ingatkan kembali lagi ya kepada pelajaran yang sebelumnya. Nah, ketika kita lahir, kita ada di dalam perut kandungan ibu selama 9 bulan. Nah, disitulah semua orang menyambut kita dengan bahagia. Pasti. Nah, di sini ibu mau tanya, ada nggak di sini yang punya adik? Ada. Ya. Nah, di sini ketika adik kalian lahir, gimana perasaannya? Senang. Ya, iya, kita senang. Nah, begitu juga ketika kita lahir, kita disambut dengan gembira. Wah, Sherin sudah lahir. Wah, Anggi sudah lahir. Begitu. Jadi, nah kemudian yang kedua yaitu ketika kita sedang ulang tahun. Nah, semua orang pasti pernah merayakan ulang tahunnya kan? Iya. Iya. Ketika kita merayakan ulang tahun, kita bertambah usia kita ulang tahun, apa yang kita rasakan? Senang. Ya, ketika kita bahagia, disitulah Allah hadir di dalam hidup kita. Namun ketika kita juga sedih, Allah juga hadir di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga yaitu ketika kita mendapatkan nilai yang bagus. Siapa di sini kemarin yang semester sebelumnya dapat nilai yang 100? Siapa pernah? Ada kan? Nah, ketika kita mendapat nilai yang bagus, kita merasa senang, kita bahagia, kita bangga karena usaha kita tidak mengkhianati hasil. Dan yang terakhir yaitu ketika kita sedang gagal. Nah, ketika kita gagal, inilah yang ibu katakan tadi, Tuhan hadir tidak hanya ketika kita sedang sedih maupun sedang senang. Jadi Tuhan datang dan Tuhan hadir di dalam hidup kita itu kapan saja dan di mana saja. Oke anak-anak. Jadi sekarang ibu mau kalian mengerjakan tugas untuk membuat gambar atau puisi yang berkaitan dengan rasa syukur kita atas kehadiran Allah. Jadi nanti dikumpulkan ya, kita baca sama-sama ya. Oke. Sekarang kita dapat ambil kesimpulannya dalam pelajaran kita pada kali ini bahwa Allah hadir di dalam hidup manusia ketika manusia yang pertama ketika apa? Ketika kita lahir. Yang kedua Ulang tahun. ya. Yang ketiga Nilai yang bagus. oke, dan yang keempat yang terakhir Gagal. nah, oke, kita pelajari ya sama-sama ya. Itu nanti di minggu depan kita masuk pada pertemuan berikutnya. Dipelajari bab berikutnya
tentang Allah menolongku yang setia. Nanti Ibu akan tanya satu persatu pada anak-anak Ibu tentang materi itu. Tugas yang tadi udah bisa dikumpulkan ya anak-anak? Baik, Bu. Oh ya, oke. Kita selesai. Sekarang kita mau tutup pelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa. Kita nyanyikan lagu Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami boleh selesai belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, kiranya kami setiap pelajaran yang kami pelajari boleh kami terima dengan baik dan boleh kami pegang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami menutup kegiatan kami pada pagi hari ini dan kami juga mau belajar untuk pelajaran yang selanjutnya. Tuhan yang Kau berkati dan berikan kesehatan bagi kami. Berkati keluarga kami Tuhan, orang tua kami Tuhan yang Kau berikan kesehatan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dan juga mencerahkan atas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak jangan lupa ya tugasnya ya. Kita buat gambar atau puisi. Nah, dikumpulkan di minggu depan. Ya. Oke. Bu pamit pulang dulu ya. Ya, Bu.